Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusuma Putri dengan NPM 262201046 dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang proposal saya yang berjudul pengaruh total aset turnover, debt to equity ratio, current ratio, dan perputaran kas terhadap return on asset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang dimana pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Globalisasi sekarang sedang mengalami berbagai aspek perubahan dan perkembangan seperti kemajuan teknologi serta pertumbuhan dan perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis dunia. Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat juga dirasakan karena perubahan yang begitu cepat. Seperti yang diketahui, perusahaan memiliki tujuan utama yang dimana ingin mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Pada perusahaan yang sudah go public memiliki tujuan lain, yaitu mensejahterakan para pemegang sahamnya. Rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba disebut rasio profitabilitas. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan guna memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Adapun beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitasnya, yang pertama ada return on asset, yang kedua ada return on equity, dan juga ada net profit margin. Selanjutnya yaitu ada fenomena profitabilitas muncul dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman, di mana emiten konsumer mencatatkan penurunan profitabilitas pada tahun 2021. Pada PT Mayora Indah Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 24,47 triliun di sepanjang tahun lalu, turun menjadi 2,2% dari posisi Desember 2020 yang sebesar 25,03 triliun. Ini terjadi karena dampak negatif pada pasar finansial global akibat COVID-19 yang dirasakan pada sepanjang tahun 2020 lalu. Penurunan pendapatan dari penjualan tidak selaras dengan beban pokok penjualan yang malah naik sedikit menjadi 17,18 triliun dari sebelumnya yaitu 17,10 triliun. Identifikasi masalah yang terjadi, yang pertama ada pada fenomena yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan tingkat profitabilitasnya. Yang kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten. Adapun rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah itu ada, yang pertama ada apakah total aset turnover berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua ada apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Yang ketiga, apakah current ratio berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang keempat ada apakah perputaran kas berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Tujuan dari penelitian ini secara empiris untuk mengetahui total aset turnover, debt to equity ratio, current ratio, dan perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2018 sampai 2022. Adapun batasan masalah yang agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Manfaatnya bagi perusahaan yaitu untuk hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang berpengaruhnya total aset turnover, debt to equity ratio, current ratio, dan perputaran kas terhadap return on asset yang akan berhubungan dengan nilai perusahaan yang diteliti. Yang kedua ada bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang
bertema sama. Adapun deskripsi konseptual, yang pertama ada teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah stakeholder teori, di mana teori ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Stakeholder sendiri merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang selanjutnya itu ada return on asset, adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Yang kedua ada total asset turnover. Total asset turnover sendiri adalah perputaran aktiva perusahaan yang diukur melalui volume penjualan. Rasio ini dapat mengukur perputaran seluruh aset perusahaan. Apabila hasil dari total aset turnover rendah, maka menunjukkan perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja. Yang selanjutnya itu ada debt to equity ratio, merupakan rasio perbandingan hutang dan ekuitas perusahaan dengan modal sendiri. Semakin banyak modal yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional, maka memperkecil kemungkinan dilakukannya peminjaman, sehingga meminimalkan kewajiban pembayaran beban bunga bagi perusahaan. Maka ini bisa meningkatkan profitabilitas. Yang selanjutnya ada current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek atau hutang yang akan segera dibayarkan. Selanjutnya ada perputaran kas. Perputaran kas sendiri ada beberapa kali uang berputar dalam suatu tertentu melalui penjualan. Dengan menghitung perputaran kas, maka diketahui seberapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam menggunakan persediaan kas untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Hasil penelitian yang terdapat di tahun 2019 ada Fetty, Octaviani, dan Nani mengatakan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset. Perputaran piutang berpengaruh positif yang signifikan terhadap return on asset. Yang kedua adalah Hana dan kawan-kawannya di tahun 2020 tentang pengaruh total aset turnover dan current ratio terhadap return on asset pada perusahaan properti dan real estate yang ada di BI 2014 sampai 2018 itu mengatakan bahwa total aset turnover berpengaruh positif terhadap return on asset, current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Yang di tahun 2021 ada Desi mengatakan bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Di tahun 2022 ada Ernest dan kawan-kawannya mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Total asset turnover tidak mempunyai pengaruh terhadap return on asset. Current ratio berpengaruh negatif yang signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya ada kerangka konseptual yang dimana total asset turnover sendiri sebagai X1, debt to equity ratio sebagai X2, current ratio sebagai X3, dan perputaran kas sebagai X4, dan return on asset sebagai Y. Hipotesis yang didapat yaitu H1 total asset turnover berpengaruh terhadap return on asset, H2 debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on asset, H3 current ratio berpengaruh terhadap return on asset, H4 perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya ada metode penelitian yang dimana tempat dan waktu penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, dan waktu penelitiannya itu dari bulan Juni sampai dengan selesai di tahun 2023. Metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka yang diukur dalam skala numerik yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang menjadi objek penelitian. Populasi dan sampelnya sendiri ada 24 populasi yang perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel yang diambil yaitu 9 perusahaan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, khususnya pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang dipublikasikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia di website resminya yaitu www.idx.co.id. Terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, ada juga uji heterosedasitas. Yang terakhir ada autokorelasi. Yang kedua ada pengujian statistik
yang dimana ada analisis adjust R-square dan regresi linear berganda. Yang ketiga atau yang terakhir pengujian hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.